Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di kelas 3? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan pastinya lebih semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas bab yang ke-9, yaitu meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Oleh karena itu, Bapak mohon kepada kalian semua agar perhatikan dengan sebaik-baiknya agar nantinya kalian bisa mendapatkan ilmu. Langsung saja, amatilah gambar berikut ini. Kalian lihat di sini ada gambar rumah, gambar di sebelah kiri. Rumah ini ketika malam sangatlah sunyi. Tidak ada keributan. Tetapi di sini tenang, damai. Tetapi siapa yang mendengarkan suara kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Lalu juga ketika kita berdoa kepada Allah di dalam hati, siapa yang mendengarkan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Apabila kita berbicara dengan teman, mungkin teman mendengarkan, tetapi apabila kita berbicara di dalam hati, tidak ada yang bisa mendengarkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan hanya Allah yang tahu. Pelajaran ke-9, meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala juga mendengar segala suara, baik yang terucap maupun yang masih tersimpan di dalam hati. Allah Maha Mengetahui. Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut, dan udara. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dimanapun ia berada. Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardh wa huwas samiul alim. Shadaqallahul azim. Artinya, dia Nabi Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Anbiya Surah ke-21 ayat 4. Jika kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui, hal yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. 1. Selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. 2. Selalu berperilaku terpuji. 3. Selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. 4. Selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. B. Allah Maha Mendengar. As-Sami'.
As-Sami artinya Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia, walaupun bisikan itu dirahasiakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendengar hamba-hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 148. Jika kita mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mendengar, hal yang harus kita lakukan adalah: 1. Selalu berhati-hati ketika berbicara. 2. Selalu mendengarkan hal-hal yang baik. 3. Selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Jaga pikiran, jagalah hati, jagalah sikap agar kita selamat dunia dan akhirat. Seperti biasa anak-anak, di sini ada latihan soal 1 sampai 6. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian dengan menuliskan soalnya. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini membawa manfaat dan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pembelajaran hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.